Mari jemaat terkasih, kita sama-sama nyatakan dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, amin Tuhan. Dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan Bapa di antara kami semua Tuhan. Setiap syukur kami Tuhan kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Larararabayasi kirekola rarararabayasi. Larararabayasi kirekola rararabayasi. Kami tidak ingin berdiam diri Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami ingin menjadi alat-Mu yang dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa ini Tuhan. Larararabayasi kirekola rarararabayasi. Larararabayasi kirekola rarararabayasi. Jangan ada yang terdiam, umat-umat Tuhan. Kita rindu untuk terus berdoa bagi negara kita. Larararabayasi kire. Larararabayasi. Larararabayasi kire larararabayasi. Kami percaya Engkau bekerja di tengah kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Tiada hal yang mustahil di dalam-Mu Tuhan. Larararabayasi kireko larararabayasi. Larararabayasi kireko larararabayasi. Larararabayasi kireko larararabayasi. Kami percaya Tuhan kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Larararabayasi. Larararabayasi kire. Setiap pujian kami Tuhan semua terarah padamu Bapa. Semua terarah padamu Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya caranya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Jemaat terkasih, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya caranya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya caranya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba.
Setiap pujian kami Tuhan, semua hanyalah bagi-Mu Tuhan, satu-satunya anak domba yang berkuasa dan hidup di tengah-tengah kami Bapa. Biar mulut lidah kami terus memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar mulut lidah kami terus memberkati bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari setiap umat Tuhan yang bersuka cita dan rindu untuk memberkati bangsa ini, kita mau sama-sama katakan amin. Kita percaya di bulan kemerdekaan ini Tuhan memerdekakan kita, Tuhan memerdekakan bangsa kita. Amin. Kita mau memberkati bangsa ini. Kita minta Tuhan untuk memberikan roh-Nya di tengah-tengah kita. Biar Tuhan yang bekerja di antara-antara kita. Mari katakan, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena kebangkitan yang besar, karena pemulihan di negeri kami, karena kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kita mau berseru di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena kebangkitan yang besar, karena pemulihan di negeri kami, karena kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus Mari jemaat nyatakan, karena amin. Pulihan di negeri kami, karena kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Sekali lagi nyatakan, karena kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Amin saudara. Karena kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kita mau terus serukan Yesus Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau rasakan gerakan roh Allah di tengah kita, gerakan roh Allah yang membangkitkan kita. Mari saudara-saudari kita bersuka cita dalam Tuhan. Kita sama-sama katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan roh Allah di sini. Mari sekali lagi nyatakan, ada gerakan roh Allah di sini.
katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Mari jemaat terkasih yang bersuka cita dalam Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk memberkati tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk setiap kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu untuk kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu Bapa. Bila mana sebentar kami akan mengembalikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar persembahan kami boleh menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan-Mu. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap hati yang di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesaku. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Mari kita sekali lagi angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan karya-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Hanya Kau yang kami perlukan Tuhan. Mari jemaat sama-sama katakan di hadapan Tuhan bahwa hanya Dia yang kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan
kita kasih sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Kita bersama berdoa. Benar Tuhan, sebagaimana syair pujian yang baru saja kami nyanyikan, kami naikkan kepada-Mu. Sungguh kami tidak berdaya dan kami tidak mampu mengerjakan bahkan melakukan apapun juga tanpa Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau memberikan pencerahan kepada kami ya Roh Kudus. Mempersiapkan hati, pikiran kami untuk dilawat oleh kebenaran firman. Firman yang hidup dan menghidupkan ini akan senantiasa menggairahkan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, berbicara kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Segala bentuk anasir kekuatan jahat yang mengganggu, kami tolak, kami lumpuhkan dalam nama Yesus. Tapi biarlah kuasa hadirat Allah, kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, bekerja dan berkarya atas kami. Kami pulang tidak dengan hampa, tapi kami membawa berkat-berkat indah yang berasal dari Tuhan lewat kebenaran firman yang sebentar kami dengarkan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Berbicara kepada kami Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang termanis bagi jiwa kami, kami minta, kami naikkan, kami alaskan doa ini. Haleluya. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, berikan sorak-sorak yang panjang untuk Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa melimpahkan kasih dan rahmat-Nya atas hidup kita, orang-orang percaya. Amin. Katakan di samping kiri kanan saudara, Tuhan mengasihimu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan tentunya, ya seperti tadi pagi saya mengatakan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Nama saya singkat, ya nama saya tidak juga singkat tapi sangat familiar Bapak Ibu saudara, ya kan? Dulu saya tidak suka dengan nama ini Bapak Ibu saudara, karena selalu jadi bahan bulian begitu loh. Jadi bahan bulian, jadi kemana-mana orang bilang woi, saya marah Bapak Ibu saudara. Tapi sekarang saya bersyukur Bapak Ibu saudara, nama ini saya bersyukur karena sekalipun saya sudah opa, memang opa Bapak Ibu saudara, anak cucu sudah 2 begitu kan, nanti mau 3 lagi, ya rambut juga sudah mau habis, orang akan tetap memanggil nama boy. Itulah sudah bersyukur. Istri saya 4 anaknya gitu loh Bu ya. Istri saya 4 anaknya, laki-laki semua gitu kan. Tadi hadir di ibadah pertama, tadi kebetulan ada jemaat dulu waktu saya di Parepare itu ada jemaat yang berjemaat di sini, tadi datang dan dia bawa, jalan-jalan dulu, oke, nggak apa-apa, ya. Saya itu berasal dari Palu. Ada yang dari Palu sini? Sulawesi Tengah? Ada? Wow, luar biasa. Kalau bertanya, Palu mana nih? Ya, berarti kawan Nuah kita. Gitu. Saya berasal dari Palu, ya saya memang melayani di Palu. Dulu saya melayani di GKI Palu, 25 tahun di GKI Palu. Secara aturan organisasi GKI Palu saya di sana. Ya, dari jemaat hanya 1 kali ibadah, kemudian sampai 4 kali ibadah, dari jemaat 70, jadi mendekati 1000-an ibadah. Nah, saudara-saudara, itu milik Tuhan. Maka saya harus serta emeritus 2016 saya ke Jakarta melayani di Kebayoran Baru, Gereja Satapan Rohani Indonesia, mengembalakan di sana. Kemudian Maret kemarin sudah selesai masa dikatakan emeritus kedua begitu, tapi bukan berarti pelayanan berhenti. No, pelayanan tidak berhenti sampai Tuhan memanggil baru berhenti, sampai kita tidak bisa ngomong baru berhenti. Dan pelayanan ini saya kerjakan setelah tidak lagi di pengembalaan, saya lebih condong ke pelayanan suku-suku terabaikan. Ya, pelayanan suku-suku terabaikan. Dalam hasil analisis saya bahwa memang acap kali, ya bukan berarti gereja tidak mau, memang susah untuk melakukan itu. Nah, saya mau melakukan itu, gitu loh. Saya menjangkau seluruh Cina Benteng, ya, Cina Benteng Tangerang, ada Sunda, ada Betawi. Kemudian saya ke Sulawesi, memang saya juga terbeban dengan daerah saya Sulawesi. Saya berada di suku Bajo, di sana tidur dengan mereka, hidup sama-sama dengan mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka belum percaya Tuhan, tapi saya bisa ada di tengah-tengah mereka. Nanti September saya akan ke Palu, kemudian akan ke Gorontalo.
untuk melayani suku-suku di sana, berteman, bersahabat dengan mereka. Cuma saya tidak munculkan aja banyak foto-foto saudara dengan mereka, bagaimana dengan imam masjid, saya bersahabat dengan mereka. Ya, mereka syukur, mereka mau terbuka, welcome, ya, welcome. Ya, kita tidak sistemnya memaksa, tetapi ibaratnya kita itu mencari orang damai, ya, bertemu dengan orang damai, kita bersahabat dengan orang damai, walaupun tidak seiman, tidak ada masalah. Akhirnya cerita-cerita lewat persahabatan kita boleh bercerita tentang Isa Al-Masih. Kalau orang itu percaya bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memang mau menjamah hatinya, memanggil dia untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tugas kita hanya memberitakan, tugas kita hanya menyampaikan. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi bahkan teman kemarin telepon, Pak, ke Papua lah. Ya, berdoalah ke Papua. Kalau memang Tuhan menghendaki, saya akan ke Papua. Kalau bicara misi, jangan berbicara untung rugi, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada untungnya kalau berbicara dari segi finansial, bicara misi. Semua rugi, karena kita harus keluar. Tapi saya percaya Tuhan yang mempunyai pelayanan, Tuhan juga akan mencukupkan dan menyediakan semua keperluan dan kebutuhan yang diperlukan berkaitan dengan pelayanan misi. Saudara, saya masuk di Cina Benteng, saya masuk Cina Benteng Parengko, Desa Batok. Kalau Anda sudah pernah ke Desa Batok, itu kan, itu kehidupan mereka sangat-sangat prihatin. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari lintah. Harga satu lintah yang sekecil begini Rp500, agak besar sedikit Rp1.000. Jangan tanya, kenapa ini pakai apa? Saya pikir pakai apa lintah? Saya juga dulu pakai apa itu lintah ya? Gitu. Ternyata pakai terapi lintah, begitu ya. Itu yang mereka lakukan, itu yang mereka kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Saya ada sedikit berkat. Oke, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana, persekutuan itu. Ayo buat lele, gitu. Ayo lele, nanti keuntungannya, nanti untungnya ya dibagi ya untuk kamu sebagian, untuk nanti cari lagi orang yang nggak mampu, begitu ya, dari teman saudara mampu kasih mereka. Itu yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, artinya segala macam cara upaya kita buat dalam rangka bagaimana kita hidup berdampak. Hidup berdampak. Saya juga pergi ke Sulawesi, saya memang terbeban di Sulawesi juga karena memang daerah saya, saudara, di sana itu memang ada orang Kristen, tapi acap kali orang Kristen itu tidak, masih mendua. Di satu sisi percaya Tuhan, di sisi yang lain masih percaya kepada apa? Barang-barang bertuah, percaya kepada kris, apa segala macam. Mereka bilang, kenapa begitu? Digabung, Pak. Kalau ini tidak bisa yang ini, ya ampun, sudah begitu. Nah, ini tantangan-tantangan. Daerah-daerah suku-suku itu maaf kalau saya katakan, kadang-kadang mereka diturunkan oleh pemerintah. Tapi maaf, bukan mau bilang bagaimana, KTP-nya biasa langsung tertulis I, tertulis I, padahal belum percaya. Jadi itu satu macam strategi bagi mereka. Kalau kita sudah mendekati mereka, mengatakan takut nanti dibilang kristenisasi, itu kan, padahal mereka nggak tahu apa-apa, mereka tidak mengerti. Jadi menjadi tantangan-tantangan tersendiri bagi setiap orang-orang percaya, bagaimana caranya untuk membawa orang-orang ini kepada Tuhan. Tapi tetap ada caranya, kira-kira seperti itu, tetap ada caranya. Baik, demikian Bapak Ibu Saudara, ya, saya Boy, istri saya orang Bali, ya, orang Kristen pertama di Bali, kakeknya, ya. Saya sudah sampaikan tadi, ya. Saya dikaruniai 4 anak, semua laki-laki, berdoa supaya dapat anak mantu yang baik-baik. Baru 2 anak mantu, puji Tuhan baik-baik semua. Ya, 1 anak pertama hamba Tuhan, dia melayani di GKI Gading Serpong, dia pegang youth pastor, di sinodenya juga pegang youth pastor. Dan kemudian anak kedua kerja di Abdi Waluyo sebagai manajer marketing di sana, ya, mantu juga jadi marketing di Sidomuncul. Anak yang ketiga kerja di apa nih, yang skincare gitu, marketing di daerah Cengkareng sana, gitu kan. Kemudian anak yang keempat yang bontot masih baru mau kuliah, gitu kira-kira. Itu sedikit perkenalan yang dapat disampaikan. Oke, kita masuk kepada pembahasan firman Tuhan. Nats yang kita akan baca yaitu 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Dikatakan demikian. Ya, kita baca bersama-sama dengan bersuara, boleh? Ya. Oke, kita ucapkan 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, surat ini dikirim oleh Rasul Paulus, kemudian dialamatkan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius.
Jujur, setiap orang tua ingin berusaha dan berupaya mengharapkan anaknya itu punya masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Makanya saya selalu sebagai orang tua berbicara kepada anak-anakku. Saya bilang, anak-anakku, Bapak tidak bisa memberikan kamu harta. Kalau toh ada harta, tapi tidak seperti yang kamu harapkan. Tapi paling tidak Papa membekali kamu dengan ilmu. Sekolahlah kamu setinggi-tingginya. Seperti itu kan. Sekolahlah kamu semasi Papa dan Mama kuat untuk membiayai kamu sekolah. Karena itulah harta yang terindah, teristimewa. Kira-kira begitu secara duniawi, Bapak Ibu Saudara. Karena dengan ilmu itu kamu bisa akan mendapatkan kehidupan. Ini hal sebagai orang tua yang dilakukan. Orang tua yang diperbuat untuk anak-anak. Hal yang sama juga untuk Rasul Paulus. Dia punya anak rohani yang bernama Timotius. Tentunya sebagai bapak rohani mengharapkan anak rohaninya ini, si Timotius ini punya masa depan yang baik. Dia bisa menjadi hamba Tuhan yang baik, menjadi pengikut Kristus yang baik, menjadi hamba Tuhan yang teladan, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, nasihat ini sejujurnya bukan hanya diperuntukkan, ditujukan kepada Timotius sebagai anak rohani daripada Paulus, tetapi nasihat ini pun ditujukan untuk saudara dan saya yang hadir pada pagi ini. Amin, saudara-saudara. Pertanyaannya, mengapa nasihat ini harus diberikan ke Timotius kepada Paulus kepada Timotius, dan juga Paulus kepada saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan, saudara. Harus disadari dan harus diakui bahwa situasi dunia ke depan itu bukan semakin mudah, saudara-saudara. Situasi dunia ke depan itu semakin hari semakin sukar. Sukarnya situasi dunia itu adalah dimulai dari hal-hal yang sifatnya rohani. Dalam tanda kutip, yang sifatnya rohani. Yang sifat rohaninya bagaimana? Kita tahu begitu banyak bermunculan ajaran-ajaran sesat. Begitu banyak muncul ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang lagi tren beberapa waktu yang lalu. Kira-kira ajaran sesat apa itu, Bapak Ibu Saudara? Saya ingin tahu ini. Yang lagi tren beberapa waktu yang lalu. Wah, pinter semua ya. Ajaran Kristen progresif. Bagus, progres kita untuk lebih paham, lebih mengerti firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi ternyata bukan itu yang dimaksud dengan progresif itu. Ajaran progresif itu, pertama, secara ringkas saya dapat katakan bahwa tidak percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan. Itu kan? Tidak percaya. Bahwa dia mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena anugerah, bisa diupayakan dengan perbuatan baik. Ya, tidak perlu beriman. Beriman memang harus ada perbuatan baik. Dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara, itu ajaran progresif. Makanya pada waktu saya ditanya, Pak Pendeta, menurut Bapak apa sih itu Kristen progresif itu? Bapak percaya nggak? Kristen, kalau dikatakan percaya, Kristen progresif itu saya percaya memang ada itu ajaran. Tapi kalau mau mengatakan ajarannya benar sesuai dengan Alkitab, enggak. Terus bukan progresif, prosetan. Karena setan itu suka selalu ingin membuat pertentangan satu dengan yang lain. Itu. Saudara, tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, keselamatan harus dengan usaha dan perbuatan baik. Bahkan tidak percaya bahwa Alkitab itu firman Allah. Itu bukan dari Tuhan, tetapi bukan Tuhan, kira-kira seperti itu. Bukan hanya itu, sudah terlalu banyak ajaran-ajaran sumbang. Dan disitulah kita hidup. Kita kalau masuk di sana berbahaya. Makanya saudara, sebagai orang percaya kita harus tahu hal ini. Kita harus paham hal ini. Kalau firman Tuhan hari-hari di depan adalah jahat, ya kita aminkan. Makanya ada lagu yang berkata, coba. Ya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia
bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar apa? Menggemparkan. Banyak kabar yang mengkhawatirkan, banyak kabar yang mencemaskan, banyak kabar yang menggentarkan. Mungkin seperti demikian. Di tengah-tengah situasi seperti itu, saudara dan saya hidup, saudara-saudara. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itulah juga dibutuhkan orang-orang Kristen yang tangguh, dibutuhkan orang-orang Kristen yang militan, dibutuhkan orang-orang Kristen yang tahan bantingan, yang bukan kena angin sedikit langsung flu, ya bukan angin sedikit saja meraju, ya meraju bahasa sana ya, kena angin sendiri kita ngambek, ya kan? Banyak saudara. Saudara, dibutuhkan orang-orang Kristen yang tangguh, dibutuhkan orang-orang Kristen yang tangguh. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Hai anakku, jadilah kuat. Jadilah kuat, saudara. Mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Sesungguhnya karena orang yang tidak kuat tidak akan mampu hidup dalam dunia yang penuh dengan kekerasan ini. Orang yang tidak kuat tidak akan mampu bertahan menghadapi bujuk rayu daripada si jahat. Orang yang tidak kuat tidak akan mampu menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini, saudara. Orang yang tidak kuat tidak akan mampu mempertahankan iman mereka untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Tidak akan mampu menghadapi segala macam, sekali lagi, bujuk rayu daripada si jahat. Saudara, ketika membahas bagian ini, saya sih teringat dengan satu cerita sih, ya, cerita tempo dulu. Ada seorang pemuda, Bapak Ibu saudara, yang diperintahkan, kalau sekarang sih gampang, kemana-mana WA langsung sampai, ya, Messenger juga sampai, tapi dulu nggak seperti itu. Untuk menyampaikan informasi, berita harus lewat surat dan dibawa kadang-kadang berhari-hari. Ya, berhari-hari. Nah, seorang anak muda ini diminta oleh Pak Gembalanya, ya, Dek, bisa bawa ke kalau pergi ke tempat itu, ke tempat yang dituju itu memang perlu semalaman, Bapak Ibu saudara, dalam perjalanan. Nah, bisa pergi ke tempat ini. Oh, bisa Pak, siap Pak. Kamu naik bus ya? Iya Pak, siap Pak. Kamu berangkat sore jam 6, nanti pagi kamu sampai di sana. Siap Pak. Apa yang harus saya bawa? Berita, surat ini kamu bawa, harus sampai kepada Bapak Gembala. Oh siap Pak. Saudara, singkat cerita, anak muda ini pergi ke terminal, saudara. Kemudian dia di terminal, dia mendapatkan dan melihat busnya itu. Oh, busnya sudah ada. Dan kemudian dia naik bus tersebut, saudara. Ketika dia naik, memang sudah sebagian seat terisi, dan seatnya sendiri hanya dia sendiri yang duduk di seat itu. Dan mulai dia berkata, biasalah hamba Tuhan muda kan begitu, pendeta muda begitu kan. Dia berkata dalam hatinya, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan kasih saya tempat duduk yang luar biasa, saya bisa istirahat dan sebagainya. Itulah dia. Nah, saudara-saudara, ketika bis itu sudah meninggalkan terminal, mulai dalam perjalanan, mulai menuju kira-kira gitu ya. Ya, penumpang sudah standby siap untuk berangkat dan sudah berada dalam bus, dan bus itu berangkat. Ketika belum beberapa waktu, seperempat perjalanan, tiba-tiba bus itu berhenti. Ketika bus itu berhenti, masuklah seorang pemudi yang cantik, cewek yang cantik, saudara-saudara. Dan cewek itu langsung menuju, matanya tertuju kepada seat atau tempat duduk di mana si pendeta muda itu duduk, saudara-saudara. Pendeta muda itu berkata, apakah dia mau duduk di tempat saya? Kalau lihat kiri kanan, kelihatannya duduk tempat saya. Kemudian benar, Bapak Ibu saudara, si pemudi itu langsung menuju ke tempat duduk si pendeta muda, duduk di samping pendeta muda itu. Dia mas, oh ya silakan. Tapi namanya orang yang mengasihi Tuhan memang luar biasa. Dia berkata dalam hatinya, Tuhan kuatkan aku agar aku tidak jatuh di dalam pencobaan, karena wanita ini cantik di samping saya. Saudara, duduklah si pemudi itu, sedikit ngomong-ngomong dan sebagainya. Mereka berkata, Bapak, ya mau tujuan kemana deh? Oh tujuan ke sini. Oh sama, satu perjalanan kita. Iya.
Kemudian saudara, singkat cerita, bus itu meluncur dengan cepat. Sudah pukul 7, pukul 8, pukul 9, sudah sudah tengah malam. Ya, dengan bus itu dengan tikungan-tikungan seperti begitu, akhirnya ada gesekan-gesekan dari pada waktu duduk itu, saudara-saudara. Si wanita itu memang biasa-biasa aja, karena kita tidak tahu ada apa di hatinya. Tetapi si pendeta muda ini, saudara, dia tahu bahwa gesekan-gesekan itu sangat tidak bagus. Mungkin dia merasa begitu, karena mau bagaimana lagi kan begitu kan. Tetapi untuk mengantisipasi itu dia luar biasa, dia berdoa, Tuhan kuatkan aku agar aku tidak jatuh dalam pencobaan. Dia terus berdoa, Tuhan kuatkan aku agar aku tidak jatuh dalam pencobaan. Karena kan gesekan-gesekan seperti itu, karena seiring dengan berjalannya bus seperti itu. Sehingga saudara-saudara, hari sudah mulai larut malam. Pada saat sudah menjelang subuh, si wanita itu sudah tidak mampu lagi menguasai dirinya. Akhirnya wanita itu mungkin saking capeknya, letihnya dalam perjalanan itu, dia langsung menyender di pundak si Mas pendeta muda itu, saudara. Tetapi masih pendeta muda itu tetap dengan kuatnya dia berdoa, Tuhan kuatkan aku agar aku tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan kuatkan aku agar aku tidak terjatuh dalam pencobaan. Terus dia ucapkan. Akhirnya dia pun sepertinya sudah tidak kuat lagi, saudara. Dengan kata-kata seperti itu, akhirnya doanya berubah menjadi, Tuhan kalau memang ini kehendak-Mu, jadilah. Saudara, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Si pemuda ini tidak kuat. Ya, si pemuda ini tidak kuat, si pendeta muda ini tidak kuat Bapak Ibu Saudara. Dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius pas untuk saudara dan saya. Jangan berpikir bahwa kita ini kuat. Kita terlalu mudah rentan jatuh. Kita terlalu mudah rentan terperosok, saudara. Makanya kita diperlukan, kita dibutuhkan menjadi orang-orang Kristen yang kuat, saudara. Karena orang Kristen yang tidak kuat tidak akan dapat menjadi berkat. Hidupnya tidak akan berdampak. Tetapi orang Kristen yang kuat pasti hidupnya berdampak. Hidupnya berdampak. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita menjadi orang Kristen yang kuat? Saudara dan saya dapat menjadi orang Kristen yang kuat, tangguh, militan dari segi iman. Ketika saudara tinggal di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan tinggal di dalam Kristus. Ayat 1b dikatakan, ya, tinggal dalam Kristus. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Pertanyaannya adalah, apa artinya tinggal di dalam Yesus? Apa artinya tinggal di dalam Kristus, saudara-saudara? Apa artinya? Saudara, arti tinggal di dalam Kristus artinya kita mempersilahkan Kristus mengatur, menguasai, menuntun kehidupan kita. Kristus yang menjadi raja, bukan aku yang menjadi raja. Kristus yang memandu, yang mengatur kehidupan kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 15 ayat 4, dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Saudara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bahkan dikatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya Tuhan Yesus memerintahkan tinggal di dalam aku di dalam kamu. Tentunya Tuhan punya alasan mengapa kita diperintahkan untuk tinggal di dalam Dia. Saudara, Yesus punya alasannya tegas. Kalau di luar aku, kamu tidak akan berbuat apa-apa. Di dalam aku, kamu akan menghasilkan suatu karya-karya yang indah. Karya-karya yang senantiasa menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Hidupmu akan berdampak, saudara-saudara. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Mengapa kita diperintahkan untuk tinggal di dalam Dia. Saudara-saudara, kita akan menjadi orang Kristen yang kuat ketika kita tinggal di dalam Dia. Mintalah supaya kita kuat dalam menghadapi dan menjalani hidup. Saudara, saya senang juga dengan Roma 8 ayat 28. Apa firman Tuhan di situ berkata? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Saudara, ayat ini tegas jelas ingin mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak punya rencana dan rancangan yang tidak baik atas anak-anaknya. Tuhan tidak punya rencana dan rancangan yang tidak baik kepada orang-orang percaya. Tapi justru Tuhan punya rencana dan rancangan yang baik atas hidup setiap orang-orang percaya. Karena di situ dikatakan apa? Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam apa? Di dalam segala sesuatu. Tujuannya apa? Mendatangkan kebaikan untuk siapa? Untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Artinya apa? Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Sehingga kita sanggup menghadapi segala macam tantangan kehidupan ini. Tantangan dalam kehidupan ini yang saya maksudkan adalah dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Itu tantangan-tantangan yang terlalu banyak, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya pada kesempatan baik indah ini, mari saudara-saudara kita mengoreksi diri kita. Kita mengevaluasi hidup kita. Sudahkah kita tinggal di dalam Kristus? Sudahkah Kristus memerintah dalam hidup kita? Karena sesungguhnya di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, dalam pengalaman pengembalaan yang sering saya dapati adalah ketika orang sudah lama tidak ke gereja, yang saya lakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala adalah mengunjungi mereka, mencari mereka. Dan tidak sering saya mendapati dan orang-orang yang berkata, "Pak, ayo ke gereja, sudah lama Bapak tidak ke gereja." "Aduh Pak, saya masih banyak masalah. Aduh Pak, saya masih banyak pergumulan. Nanti sajalah kalau masalah saya selesai. Nanti sajalah kalau pergumulan selesai, baru saya datang kepada Tuhan." Karena itu lebih baik Pak, daripada saya berada di gereja, konsentrasi saya tidak di gereja. Ketika memuji Tuhan saya tidak memuji dengan sungguh-sungguh. Ketika mendengar khotbah saya tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hati saya tidak tenang, hati saya tidak nyaman. Nanti saja kalau imanku sudah kuat baru aku ke gereja. Untuk apa saya berada di gereja? Kalau seperti apa, saya tidak konsentrasi. Mendingan saya tetap di rumah aja lah. Betul nggak ucapan itu Bapak Ibu? Betul nggak? Puji Tuhan. Ternyata gembala Bapak Ibu sangat baik mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Artinya orang yang berkata demikian sepertinya ingin berkata, kalau imanku sudah kuat, kalau sudah aku mendapatkan jalan keluar dengan berbagai macam masalah-masalah, ada jalan keluar, baru aku datang ke gereja, baru aku mencari Tuhan. Saudara-saudara, apakah mungkin di luar Tuhan kamu akan mendapatkan jalan keluar? Apakah mungkin di luar Tuhan engkau akan mendapatkan kedamaian? Apakah mungkin di luar Tuhan engkau mendapatkan ketenangan? Saudara-saudara, impossible. Justru ketika imanmu tidak kuat, datang ke gereja. Justru ketika engkau diperhadapkan dengan berbagai macam masalah-masalah yang ruwet-ruwet itu, datang ke gereja, cari Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan agar aku dapat solusi di tengah-tengah berbagai macam permasalahan yang aku alami. Saudara-saudara, contoh Daud. Saudara kenal Daud? Saudara kenal? Pasti belum kenal. Saya juga tidak kenal Daud karena tidak pernah ketemu dengan Daud. Tapi paling tidak kita bisa mengetahui Daud lewat catatan firman Tuhan yang bercerita tentang kisah Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud adalah seorang raja. Sebagai seorang raja tentu banyak penasehat-penasehat ya, memberikan pandangan, memberikan wejangan. Seorang presiden misalnya banyak bukannya pembisik-pembisik, banyak penasehatnya, para menteri memberikan sedikit pandangan kepadanya sehingga dia bisa mengambil keputusan secara tepat, kan begitu. Daud seperti itu. Tetapi sekalipun dia punya banyak penasehat, Bapak Ibu Saudara, dia masih manusia. Ya, dia masih manusia. Dan sebagai manusia dia juga sering diperhadapkan dengan berbagai macam masalah pribadi, pergumulan yang berat, tekanan yang berat sebagai pemimpin, saudara-saudara. Dia memimpin bangsa Israel dan kita tahu bangsa Israel dengan umat yang tegar tengkuk seperti itu, keras kepala seperti itu kan. Dia sebagai pemimpin, saudara.
dia juga menghadapi berbagai macam tantangan, pressure yang berat dialami. Pressure itu saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi ketika Daud diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, dia tahu kemana dia lari. Dia tahu kemana dia cari pertolongan. Dia tahu kemana dia memohon belas kasihan untuk memperoleh jalan keluar. Saudara, Mazmur 77 ayat 3 berkata, Daud berkata, pada hari-hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Daud sadar, hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kekuatan. Daud sadar, hanya Tuhan saja yang sanggup memberi pertolongan. Saudara-saudara, Daud sadar, hanya Tuhanlah yang dapat memberikan pertolongan kepadanya. Saudara, bukan yang lain. Bukan yang lain. Sehingga di dalam bagian lain, ketika Daud memperoleh pertolongan, dia pun berkata di dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Sama-sama katakan amin, saudara-saudara. Ya, Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku. Luar biasa Bapak Ibu saudara. Kepadanya hatiku percaya, saudara-saudara. Itu Daud. Siapa lagi? Silakan munculkan. Nah, siapa? Silakan lain. Nah, saudara kenal dia? Ya sama, saya juga tidak kenal dia, tidak pernah bertemu dengan dia Bapak Ibu Saudara. Tapi paling tidak kita mengenal sejarah catatan mengenai dia. Dia adalah Paulus dan Silas. Di mana? Di dalam penjara. Kenapa dia di penjara? Bukan karena yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Wow, luar biasa. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sama-sama katakan, aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan iman katakan, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah berbagai macam kesulitan, tantangan, dan pergumulan, memang acap kali kita mudah terpelecok, jatuh, kita lemah. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ada kekuatan baru dalam hidup kita, dalam diri kita, untuk menjalani hari-hari yang sukar itu. Kita kuat bukan hebat kita, tapi kita kuat karena Tuhan yang menguatkan kita. Kita memberi diri hidup kita untuk senantiasa dikuatkan. Dan pada akhirnya kita pun akan mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kedamaian, kita akan mendapatkan sejahtera. Sebagaimana lagu juga dari senior pastor kita yang berkata, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Saudara, mau ingin damai? Mau menginginkan glory,
Sukacita dalam hidup kita itu akan diperoleh, akan didapatkan ketika seseorang itu kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam arti bagaimana? Kuat mampu menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan dalam hidupnya. Dia kuat, dia hebat, bukan hebat dari kuatnya, tetapi semua karena Tuhan. Kenapa? Dia menyerahkan dirinya, hidupnya senantiasa dikuatkan terus-menerus dalam hidupnya. Yang pada akhirnya dia bisa bernyanyi, damai sejahteraku seperti sungai mengalir yang tidak pernah kering. Wow, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya mau katakan, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan juga andalkan hartamu. Saudara-saudara, banyak sejarah. Saya suka membaca sejarah orang-orang mulai dari selebriti, politikus dan sebagainya. Bagaimana akhir kehidupannya. Apa yang dia tidak punya, reputasi dia punya, harta dia punya, tapi akhir hidupnya sangat prihatin, akhir hidupnya sangat menyedihkan. Alias dia tidak kuat dalam menjalani hidup, karena hidupnya tidak berdampak. Justru dia meninggalkan legasi yang kurang mempermuliakan Tuhan, dan menjadi kesaksian yang tidak bagus. Siapa dia? Next. Ya, terus. Nah, siapa dia? Elvis Presley. Tahu Elvis Presley. Bagaimana akhir hidupnya? Apa yang dia tidak punya? Apa yang tidak dia miliki? Popularitas dia punya, hebat, punya. Tapi bagaimana akhir hidupnya, saudara-saudara? Dia pernah berkata demikian. Aku sudah pergi dari satu negara ke negara yang lain. Aku pun sudah pergi dari satu wanita, pelukan wanita, ke wanita yang lain. Tapi tidak ada damai dalam hidup saya. Tidak ada damai. Artinya apa? Siapa yang sanggup memberikan damai, Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus. Siapa lagi? Next. Kenal dia? Ini antara kita kadang-kadang nggak jelas antara wanita dan apa namanya? Pria. Saudara, bagaimana akhir hidupnya? Apa yang dia tidak punya? Popularitas, ketenaran, terkenal. Wow, dia punya. Tapi kenapa dia harus mati muda? Sekalipun masih diceritiki sampai sekarang, kenapa ya? Yang jelas dia mati muda, saudara-saudara. Kalau berbicara dokter, jelas dokter terbaik ada di sampingnya. Obat-obatan terbaik ada di sampingnya. Tapi itu tidak bisa memberikan jaminan dengan memiliki hal-hal seperti itu, dia akan tetap survive dan eksis. Dia harus mati muda. Next. Kenal dia? Ada yang sama mukanya dengan ini? Saudara-saudara, dia itu adalah orang yang terkaya Jerman. 2009, saudara, dia menghabisi dirinya. Ya, dengan cara apa? Bukan minum racun. Dia coba-coba mau melawan kereta api yang sedang meluncur cepat, saudara-saudara. Dia pikir dia Superman, saudara-saudara. Dia pikir dia Superboy, kayak namaku, Superboy. Tapi tidak, saudara-saudara. Saudara, dia menabrakkan dirinya ketika kereta api dengan kecepatan yang tinggi. Dia menabrakkan dirinya. Ya, hancur berkeping-keping, Bapak Ibu saudara-saudara. Orang kaya Jerman, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh si Adolf Merkley di saudara? Apa yang dibutuhkan? Yesus yang memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, kita tidak akan bisa melakukan dan berbuat apa-apa di luar Kristus, saudara. Itu sebabnya ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, kesulitan apapun dalam hidup ini, cari dia. Andalkan dia. Berharap, taruh pengharapanmu hanya kepada dia. Dengan demikian kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, saudara. Orang Kristen yang kuat akan mampu berkata, sekalipun angin ribut datang menderu, hujan banjir datang menerpa, gelombang menerjang rumah tangga, usaha pekerjaan, kita akan tetap sanggup dan bisa berdiri dan tegar di hadapan dia. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatanku. Tuhan yang menjadi kekuatanku. Kunci D, coba. Kita sering nyanyikan lagu ini. Tuhan, Kau perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong
waktu susah sangat terbukti. Tahu lagu itu, sama-sama kita nyanyikan. Tuhan, Kau perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Yang tahu bahasa Mandarin, Santi sewo mentepinan sewo mentik liliang, sewo menjahwanan co seseti pancu. Haleluya, haleluya, wo yao ke song ta. Haleluya, haleluya, wo yao chan meta. Saudara-saudara, ketika engkau lemah, diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup apapun juga, Tuhanlah perlindungan kita. Cari Dia, andalkan Dia, harapkan Dia. Dia selalu tetap cepat memberikan pertolongan bagi setiap anak-anaknya. Ingin menjadi orang Kristen yang kuat, saudara-saudara, tinggal dalam Kristus. Artinya percaya kepada Kristus, mempersilakan Kristus mengatur, menguasai kehidupan kita. Sehingga dengan itu kita akan survive dalam perjalanan hidup ini. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat? Ayat yang kedua, suka dengar firman Tuhan. Suka dengar firman Tuhan. Sekalipun ada orang berkata, tidak perlu kita hafal-hafal firman Tuhan, tidak perlu. Yang penting direnungkan. Bagaimana kita bisa merenungkan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Kita gunakan logika aja. Kita akan bisa merenungkan firman Tuhan ketika kita baca firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan. Itu yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dikatakan kepada Paulus kepada anak rohaninya dalam ayat 2 dikatakan, apa yang kau telah dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, juga cakap mengajar orang lain. Pertanyaannya, apa yang telah didengar oleh Timotius? Yang jelas yang didengar oleh Timotius adalah bukan berita-berita hoax, bukan berita-berita yang tidak ada jelas, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang didengar oleh Timotius dari Paulus, seorang bapak rohaninya, adalah kebenaran firman yang senantiasa disampaikan kepadanya, saudara. Karena sesungguhnya ketika kita suka dengan firman Tuhan, semangat kita yang mulai pudar dipulihkan. Semangat kita yang kendor akan dibangkitkan dan juga disegarkan. Kalau kita suka dengan firman Tuhan. Saya sedang dengan Mazmur pasal 1, Bapak Ibu Saudara. Saya pikir kita hafal lah Mazmur pasal 1 itu. Saudara, orang yang suka dengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Kompak berkata, apa yang dibuat? Berhasil. Senang dengan kata berhasil. Semua orang suka berhasil. Tetapi orang tidak tahu, untuk bisa berhasil ada proses yang harus dia lalui. Prosesnya apa? Suka dulu, taat dulu, setia dulu, concern dulu terhadap kebenaran firman Tuhan. Itu yang Allah mau kalau kita ingin mencapai keberhasilan. Kalau orang tidak suka dengan firman Tuhan, bagaimana dia bisa memperoleh kemenangan dalam hidupnya? Kalau orang tidak suka dan abai bahkan lalai dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana dia bisa akan memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya, saudara? Jujur, dalam pelayanan pengalaman yang puluhan tahun sudah saya jalani, banyak orang yang hidupnya gak karu-karuan, keluarganya berantakan,
Maaf kalau saya mengatakan, di kantong-kantong Kristen itu, jangan berpikir semua suci-suci, ternyata banyak yang kudis-kudis, bahkan lebih banyak yang kudis daripada suci. Perceraian di sana terjadi tinggi. Di kantong Kristen, saudara-saudara, perceraian tinggi. Bukan hanya perceraian tinggi, perselingkuhan tinggi. Di kantong-kantong Kristen, saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat-sangat memprihatinkan Bapak Ibu saudara. Itulah sebabnya sukalah kamu dengan firman Tuhan. Cintalah firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan 17. Coba kita lihat di situ. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap apa? Berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat apa? Memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kemudian ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang apa? Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk tiap perbuatan baik. Saudara-saudara, apa sih manfaat dan gunanya firman Tuhan? Jelas. Jelas. Kita tahu bagaimana hidup kita. Kita tahu apa yang sudah kita lakukan benar atau tidak. Kita tahu bagaimana ke depan perjalanan hidup kita. Kita tahu. Dan kita paham, kita mengerti. Kalau kita suka dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mencerahkan kita. Firman Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Firman Tuhan yang akan apa? Meluruskan jalan kita. Bahkan ketika kita mulai miring, kita mulai mungkin sudah tidak di jalan Tuhan. Firman Tuhan menarik kita untuk tetap berada pada rel yang Tuhan kehendaki. Amin Bapak Ibu saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Hari-hari di depan itu adalah hari-hari yang jahat. Kita hidup di sana. Kita hidup di tengah-tengah situasi seperti itu. Coba bagaimana manusia air sama dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, coba. Kebenaran firman Tuhan ini kebenaran firman Tuhan tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Tapi peringatan untuk orang-orang yang berada di mana? Dalam gereja. Orang yang menyatakan diri sebagai orang percaya. Untuk waspada. Karena ini bercerita tentang manusia akhir zaman. Coba kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bagaimana manusia? Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka apa? Membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Garis bawah yang merah itu perhatikan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka. Tuh kebenaran firman Tuhan. Ya, manusia akhir zaman seperti ini. Sekali lagi kebenaran ini tidak diperuntukkan untuk orang-orang di pinggir jalan, bukan. Tapi orang-orang yang berada dalam persekutuan. Orang-orang yang berada di dalam gereja. Mungkin orang-orang yang menyatakan diri sebagai orang Kristen. Karena dikatakan apa? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka berada di dalam gereja. Mungkin ketika di gereja dia berkata haleluya, haleluya. Di rumah halelupa. Di sini nggak ada. Apakah ada orang seperti itu di sini? Ada. Ada kira-kira. Coba tunjuk dia, siapa? Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yang artinya ini peringatan, ini nasihat yang diberikan kepada Timotius, ya, kepada Paulus, kepada anak rohaninya, dan juga diberikan kepada saudara dan saya, agar kita dapat menjalani hidup seperti yang Tuhan mau, agar kita dapat menjalani hidup agar seperti yang Tuhan inginkan. Sudah diberikan nasihat,
hari di depan itu adalah hari-hari yang sukar. Kita ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Saudara, sukalah dengan firman Tuhan. Cintalah dengan firman Tuhan. Katakan di samping kiri kanan, you suka dengan firman Tuhan. Ya, jangan cuma teori, tapi lakukan firman Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, ingin jadi orang Kristen yang kuat, suka dengan firman Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga, untuk bisa menjadi orang Kristen yang kuat, Bapak Ibu saudara, hal yang sangat klasik. Mungkin terlalu sering Bapak Ibu dengarkan hal ini, tapi dari mimbar ini saya juga harus tetap menyampaikan kepada saudara. Karena jujur banyak orang Kristen yang abai dengan hal-hal ini seperti ini. Kalau ada masalah baru ingat Tuhan. Seperti Tuhan itu dijadikan satpam, Tuhan dijadikan ban serep, seperti itu saudara. Kalau tenang-tenang saja, aman-aman saja, peduli amat dengan Tuhan. Tapi ketika sudah terbentur dengan sesuatu, baru oh Tuhan, tolong, akhirnya berubah lontong gitu kan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam, kuatlah berdoa. Suka berdoa, saudara. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, menarik, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ini Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus. Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Hal yang sama, penulis yang sama, seorang pribadi, seorang mentor, bapak rohani yang sama memberikan nasihat. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 18 dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak apa? Putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah di setiap apa? Waktu. Berdoa di setiap waktu. Bukan hanya berdoa di setiap waktu, doa itu juga dalam bentuk apa? Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Saudara-saudaraku, jangan juga diartikan, Pak, saya mau berdoa, ya tak putus-putusnya di mobil saya berdoa tutup mata, nabrak saudara. Ya, bukan begitu maksudnya. Jangan diterjemahkan, ditafsirkan secara letterlock seperti itu, bukan. Berdoa ya tak putus-putusnya, kita tetap punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Kita punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Di kendaraan kita tetap melihat ke depan, tetapi hubungan kita tetap dengan Tuhan. Sehingga ketika kendaraan kita diserempet, tetapi kita akan berkata, haleluya, puji Tuhan. Kenapa ya? Tapi kadang-kadang kalau tidak punya koneksi yang baik ketika diserempet, kurang ajar, babi, anjing, siapa itu ya? Beda keluaran. Beda kata-kata yang keluar, saudara-saudara, beda. Saudara-saudara kan? Kemudian ya memang Tuhan izinkan ini terjadi agar kita lebih waspada, kan begitu kan? Beda kata-kata yang keluar kalau kita punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya koneksi yang baik dengan Tuhan, itulah keluar keserempet, langsung kurang ajar, siapa dia, keluar pasang apa segala macam, kan gitu kan? Siapa kamu? Ya, kamu tidak tahu siapa saya juga tidak tahu siapa saya. Saudara-saudaraku, beda. Itulah sebabnya punyalah hubungan, relasi baik dengan Tuhan. Dengan demikian kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat. Kita menjadi orang Kristen yang tahan bantingan. Kita akan menjadi orang Kristen yang berdampak, hidup menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya ada yang berkata demikian, Pak Pendeta, saya tidak fasih berkata-kata. Saya tidak pandai, gak bisa berdoa. Jangan saya disuruh berdoa. Kalau Bapak Pendeta suruh saya berdoa, saya tidak akan datang-datang lagi ke gereja. Wah, ngancam lagi loh. Di sini nggak ada tempat lain itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Saudara, sesungguhnya Tuhan tidak melihat bagusnya kata-katamu seperti saya, tidak. Tapi Tuhan melihat hatimu yang berdoa. Karena sebelum engkau mengucapkan, Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan sudah tahu. Tapi alangkah indahnya kamu ucapkan sekalipun itu salah. Sekalipun tidak sesuai, tapi Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, Tuhan tahu apa yang kau perlukan, berdoa. Nah itu juga cerita saudara-saudara, seorang anak kecil itu ya. Seorang anak kecil, kalau dilihat gramatikal salah doanya, tapi Tuhan meluputkan dia. Di suatu kampung Bapak Ibu Saudara,
Tiba-tiba ada teriakan, awas banteng mengamuk, ayo minggir, masuk kamar. Masuk rumah, begitu maksudnya kan. Nah saudara, benar seekor banteng sedang mengamuk menuju ke lapangan. Dan saudara, apa yang terjadi? Di lapangan banyak orang. Ketika orang-orang mendengar bahwa banteng sedang mengamuk akan menuju lapangan, orang pada lari, pergi. Tapi ada seorang anak kecil, kurang lebih mungkin sekitar 5 tahun, saudara-saudara. Dia sedang asik bermain. Dia tidak peduli dengan teriakan orang. Ayo, banteng mengamuk. Ya pergi, lari, awas, banteng mengamuk. Dia tidak peduli, dia asik dengan permainannya, Bapak Ibu. Dan benar, banteng itu sedang menuju kepada seorang anak kecil itu yang sedang bermain itu, yang tidak peduli dengan situasi yang ada. Anak-anak kalau sudah asik bermain, dia lupa apa yang ada di samping kiri kanan. Tetapi Bapak Ibu saudara, apa yang terjadi ketika banteng itu kurang lebih beberapa meter berada di depan anak itu dan siap untuk mengeruduk anak tersebut. Anak itu lihat dan anak itu kaget. Ketika dia kaget, dia langsung berdoa. Apa doanya? Mamanya sering memang mengajarkan dia berdoa, tidur, makan. Tapi yang dia ingat adalah pada waktu makan, mamanya ajar dia berdoa. Ya Tuhan, berkati makanan ini. Amin. Itu yang dia doakan. Ya Tuhan, berkatilah makanan ini. Amin. Benar gak doanya? Dalam kondisi terancam seperti itu, benar gak doanya? Benar ya? Benar. Benar dong. Karena Tuhan meluputkan dia. Sudah secara gramatikal bahasa, doanya tidak benar. Masa sedang terancam, siap pun diseruduk oleh banteng, dia berdoa, ya Tuhan berkatilah makanan ini. Salah doanya. Tapi Bapa di sorga tahu apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Bapa di sorga tahu apa yang diperlukan oleh anak tersebut. Dan pada akhirnya saudara, benar, banteng tadi yang galak itu siap menyeruduk. Tiba-tiba semua pada heran. Banteng itu bukan menyeruduk, tapi menyingkir kepada anak itu, pergi ke tempat lain. Anak itu selamat. Semua terheran-heran. Kemudian orang tua yang sudah histeris itu datang. Orang-orang juga datang mengerumuni anak tersebut, bertanya, nak, kenapa banteng itu pergi? Ya, saya berdoa, Pak. Doa bagaimana? Ya, saya berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Salah doanya. Tapi sesungguhnya Allah Bapa tahu apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Itu sebabnya jangan bilang, saya tidak bisa berdoa, Pak. Saya tidak pasti berkata-kata, Pak. Saudara-saudara, berdoa. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu apa yang kau perlukan, saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, teringat dengan seorang pemimpin besar, yang bernama George Washington, saudara. George Washington adalah orang besar yang punya reputasi sebagai orang yang sangat tekun berdoa. Pada satu ketika, Bapak Ibu saudara, dikatakan di Valley Fox itu yang merupakan camp militer, Bapak Ibu saudara, yang pada waktu itu terjadi semacam kayak Soekarno dulu ada pergerakan untuk mendapatkan kemerdekaan, Bapak Ibu saudara. George Washington, seorang pribadi yang tekun berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Diceritakan suatu ketika, seorang petani ketika mendekati camp militer tersebut, dia mendengar sayup-sayup suara. Kemudian dia mencari arah suara itu. Dia mendekati arah suara itu. Dan betapa kagetnya dia melihat ada seorang hebat sedang berlutut berdoa dengan sungguh-sungguh, seperti dia juga menangis, meneteskan membasahi air mata, membasahi pipinya, saudara-saudara. Kemudian Bapak Ibu saudara, sang petani itu pulang, pergi kepada istrinya memberikan laporan. Dia berkata, Bapak Ibu saudara, George Washington pasti menang. George Washington pasti menang. Loh, kamu kok bisa berkata demikian? Ya, aku tadi mendengar, aku tadi melihat dia sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan juga pasti mendengar doanya. Dan saudara, singkat cerita apa yang terjadi, saudara. Akhirnya George Washington benar-benar dipakai Allah dengan luar biasa. Amerika memperoleh kemenangan, dan saudara tahu nama George Washington dijadikan menjadi nama ibu kota negara Amerika Serikat, saudara.
Poinnya apa Bapak Ibu Saudara? Poinnya apa yang saya mau katakan di sini? Ternyata doa adalah senjata yang paling ampuh untuk pertahanan diri. Doa senjata yang paling ampuh untuk melawan segala serangan musuh. Doa senjata yang paling ampuh untuk bertahan, membongkar pertahanan lawan saudara. Doa adalah senjata yang paling ampuh untuk membuat kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi masalahmu? Apa juga yang menjadi kerinduanmu, saudara-saudara? Jawabannya, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Sampai kita memperoleh kemenangan, jawaban daripada Tuhan. Setelah mendapatkan jawaban, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu baik. Amin, saudara-saudara. Tuhan kita itu baik. Seperti tadi pagi saya sudah bercerita juga sebuah kesaksian yang dialami oleh seorang ibu dengan sakit kanker, vonis dokter stadium 4 bahwa dia tidak lama lagi akan pulang ke Rahmatullah. Artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kira-kira seperti itu. Tapi dia seorang yang mengasihi Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Saudara, sekalipun demikian, dalam tanda kutip sedikit berputus asa karena sakit yang sudah divoniskan tulis dokter bahwa dia tidak lama lagi akan mengakhiri hidupnya. Tapi ada seorang dokter yang mengasihi Tuhan kemudian mendatangi ibu itu dan berkata, "Ibu, menurut dokter, menurut medis, memang sudah tidak ada harapan." "Ya dokter, saya tahu." Kemudian dokter itu melanjutkan, "Tetapi kita tidak boleh patah semangat, Bu. Ada satu harapan, satu lagi harapan yang bisa memberikan pertolongan kepada kita." "Ya dokter." "Ibu mau dengar siapa?" "Ya dokter, dia adalah Tuhan Yesus." "Dia Tuhan Yesus." "Ibu mau mengucapkan kata-kata iman?" "Mau dokter." "Ibu ikuti saya berkata-kata dengan iman?" Mau dokter." Kemudian dokter itu berkata, "Ya Bu, kita masih punya pengharapan satu. Kalau manusia sudah angkat tangan, hands up, tapi Tuhan Yesus Kristus masih sanggup." Ibu ikut kata-kata saya. Ibu itu pun diajak berdoa. Kata-kata, "Aku tidak di bawah kutuk. Dengan bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Aku tidak di bawah kutuk. Dengan bilur-bilur Yesus, aku sembuh." Diulangi kata-kata itu. Artinya kita tidak memaksa Tuhan. Kita punya iman kepada Tuhan. Kalau toh memang Tuhan mau menyembuhkan, dia bisa menyembuhkan. Tapi kalau tidak, tapi paling tidak kita tahu siapa Tuhan kita. Kalau toh kita pulang, kita tahu di mana tempat kita. Tapi ibu ini dengan semangat mau mengucapkan kata-kata iman. Dia terus mengucapkan dan memang dia ingin sembuh. Dia menaruh harapnya kepada Yesus. Dia ucapkan sepanjang hari, sepanjang waktu, "Aku tidak di bawah kutuk. Dengan bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Aku tidak di bawah kutuk. Dengan bilur-bilur Yesus, aku sembuh." Dia ucapkan kata-kata iman. Dan saudara tahu, setelah sebulan kemudian, diadakanlah pemeriksaan kembali terhadap ibu itu. Karena dilihat dari kondisi ibu ini, kok kok semakin hari progresnya kok bukan semakin lemah, tapi kan semakin baik begitu. Periksa laboratorium. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Itu yang saya katakan, mujizat masih ada. Para dokter, tim medis kaget semua. "Loh, kemana sakit kanker ini? Kok tidak ada? Kok bersih? Apa kita yang salah mendiagnosa dan sebagainya? Kok bersih? Semua heran, semua kagum. Semua tidak tahu kok bisa begitu." Kemudian ditanya, "Apakah ibu ada minum obat-obatan herbal apa?" "Tidak. Saya hanya percaya kepada Tuhan saya, Yesus Kristus, dan saya tahu dia sudah menyembuhkan saya." Haleluya, saudara-saudara. Ya. Yang meriah lebih keras lagi kalau ingin bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara,
Aku tidak di bawah kutuk. Dengan bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Saudara, apa yang kau gumuli? Masalah apa yang kau hadapi? Masalah apa? Mungkin menurut ukuran manusia tidak ada harapan. Mungkin menurut ukuran manusia sudah tidak ada harapan. Tapi kita sebagai orang percaya masih punya harapan. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan, pencipta, penguasa segala sesuatu. Dia bisa berbuat dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena bagi Dia tidak ada perkara apapun yang mustahil. Ingin menjadi orang Kristen yang kuat? Ingin menjadi orang Kristen yang kuat? Ingat nasihat 3 hal ini. Nasihat untuk kuat, pertama, next, apa di situ? Tetap tinggal dalam Kristus, suka dengar firman Tuhan, dan suka kuatlah berdoa. Engkau akan melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup. Mujizat masih ada. Tuhan berperkara atas hidup saudara. Soli Deo Gloria. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak Ibu masing-masing datang kepada Tuhan. Masing-masing memeriksa hidup. Masing-masing memeriksa diri. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Sejauh mana Kristus memerintah kehidupan kita. Sejauh mana Kristus hadir dalam hidup keluarga rumah tangga kita. Tuhan ada di sini dan Tuhan menolong kau dan siap menolong kau. Untuk memberikan jalan keluar, memberikan solusi, memberikan jamahan kepada kita. Kebenaran sudah diberitakan. Saya percaya kuasa Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita. Kita ingin menjadi orang Kristen yang kuat, Kristen yang berdampak. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kehidupan kita. Tinggal di dalam Dia, suka dengar firman, suka dan kuat berdoa. Itu yang Tuhan inginkan. Dan berkomitmenlah di hadapan Tuhan sembari berkata, Tuhan ini aku, ini diriku yang lemah. Kuatkan aku, topang aku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh Yesus Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Yesus Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan pujian ini dengan iman. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Saya jemput kita bersama berdiri, katakan pujian ini dengan iman. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sembah Dia, berdoa di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan Engkau baik bagi kami, kasih dan cinta-Mu atas kami. Haleluya.
Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran yang Tuhan sudah perdengarkan bagi kami. Ya Roh Kudus, patrikan itu dalam hati kami. Kami ingin menjadi orang Kristen yang kuat. Kami ingin menjadi orang Kristen yang hidup berdampak. Kami ingin menjadi orang Kristen yang dapat mempermuliakan dalam kehidupan kami, mempermuliakan-Mu dalam hidup kami, dalam rumah kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, bahkan di tengah-tengah pelayanan kami. Tuhan berkati, topang kami senantiasa. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang senantiasa membanggakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hidup kami, berkati tim pelayanan di tempat ini, Bapak Gembala yang ada di sini, berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang termanis bagi jiwa kami minta, kami alaskan doa ini. Haleluya, yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak yang panjang untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara terkasih dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Pastor Boy untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan, saya ingin bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Oh, puji nama Tuhan, ada, dipersilakan untuk pelayan Tuhan. Juga untuk yang sekitarnya boleh mengucapkan selamat datang. Kakak bila mana belum ada tempat untuk beribadah tetap, dipersilakan untuk ibadah di tempat ini. Kami ada ibadah setiap jam 8 pagi dan juga jam 10 pagi di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita sudah diberkati dan kita akan kembali memberkati gereja ini untuk perawatan gereja ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semua untuk masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tiada taranya dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami ingin memberkati tempat ini untuk setiap kebutuhan yang ada Tuhan di tempat ini Bapa, untuk perawatan gereja kami Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar setiap persembahan kami Tuhan boleh Engkau pakai satu persatu Tuhan untuk merawat pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, biar pekerjaan-Mu saja yang dinyatakan, biar kemuliaan-Mu yang nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yang sudah memberi boleh sama-sama bertepuk tangan. Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan kepada hamba yang dipersilakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, diberkati pagi siang hari ini ya dengan kebenaran firman Tuhan yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan kesukaannya adalah mendengar firman Tuhan dan berdoa. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mohon perhatiannya sepekan kegiatan gereja kita. Kembali kami mengundang Bapak Ibu semua untuk kita boleh beribadah di tempat ini di hari Minggu, 2 kali ibadah dan jam 8 dan jam 10 disertai dengan ibadah sekolah minggu. Kemudian dengan dilanjutkan dengan ibadah youth di jam 12.30. Ibadah umas, ibadah yang ditunggu-tunggu setiap tengah minggu di hari Rabu di jam 10 di tempat ini. KUL bagi jemaat yang belum tergabung di dalam KUL, silakan mendaftar kepada pelayan jemaat atau langsung datang pada hari Kamis dan hari Jumat jam 7 di tempat ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan di tempat ini.
teduh juga ada di setiap hari Jumat di tempat ini di jam 8. Doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu untuk mendapatkan kartu keluarga jemaat KKJ ataupun yang rindu untuk didoakan, ada untuk konseling, baptisan air, silahkan menghubungi pelayan jemaat untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan dan punya talenta di bermain alat musik, keyboard, gitar, bass, dan drum, dan juga mungkin punya talenta menyanyi, mari bergabung di dalam pelayanan di tempat ini sebagai worship leader. Dan juga kita membutuhkan untuk guru sekolah minggu dan asisten sekolah minggu dan juga pemain musik pada saat ibadah sekolah minggu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu di acara 17-an di tanggal 24 Agustus. Kita menggenapi firman Tuhan di dalam Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui. Buat anak-anak kita semua, kita latih mereka memperkatakan profetik. Karena Tuhan telah menaruh kekuatan di dalam mulut mereka untuk membungkam para lawan mereka, yaitu siapa? Si iblis yang hari-hari ini berkeliling mencari anak-anak kita. Mari oma, opa, bapak, ibu yang punya anak, nanti tanggal 24 dibawa ke sini, ada acara. Selain acara doa profetik dan dilanjutkan dengan acara 17-an, tentunya perlombaan-perlombaan dengan hadiah-hadiah yang menarik. Pasti anak-anak kita bersuka cita, ya. Di tanggal 24 hari Sabtu di tempat ini. Dan jangan lupa kita punya sosial media, boleh di follow, dan juga ibadah yang kita lakukan pagi siang hari ini bisa disaksikan melalui YouTube channel kita GBGNR Alamanda, dan tentunya di like, di subscribe, dan di share ke keluarga biar memberkati juga. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Ya raya sikir ya rada ya sikiriki. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Satu hari lagi Engkau menyertai kami, satu hari lagi kasih-Mu melimpah atas setiap kami. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini, kami tidak akan pernah sama lagi Bapa. Dan semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Kami menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang suka dengar-dengaran firman-Mu, yang tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau menjadikan, dan kami menjadikan Engkau sebagai kekuatan kami. Bahkan yang adalah kesukaan kami berdoa kepadamu, koneksi dengan Tuhan kami yang sangat-sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati anak-Mu Pastor Boy Putra Tuhan, yang boleh memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, hikmat-Mu, pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan, urun atasnya. Lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus dia dalam segala pelayanannya Bapa. Bahkan untuk menjangkau Tuhan Bapa suku-suku yang tertinggal Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Bahkan di dalam pelayanannya Tuhan menganugerahkan tanda-tanda heran, sehingga boleh jiwa-jiwa berbalik Tuhan dan menyembah Tuhan Engkau sebagai juru selamat. Engkau memberkati Ibu Ayu istrinya, bahkan ke tempat anaknya Bapa. Engkau yang melihat doa dan permohonannya Tuhan, untuk melihat Tuhan masa depan anak yang gilang gemilang dan mendapatkan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Bapa, pagi hari Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa bagi setiap kami. Kami semua dikuatkan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan Unity di tempat ini bersama para jemaat kami Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan yang sangat-sangat memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami percaya kami pulang tidak akan pernah sama seperti kami datang tadi Tuhan. Kami telah membawa berkat-berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Terlebih-lebih kami sudah kuat Bapak di dalam Engkau. Kami sudah sembuh di dalam Engkau. Kami sudah berkemenangan di dalam Engkau. Bahkan bukan hanya kami Tuhan, kami percaya Tuhan, impartasi itu terjadi pada keluarga kami, anak-anak kami, orang tua, menantu, cucu kami Bapak. Kami akan melihat pemulihan segala sesuatu terjadi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena pagi hari ini kami duduk di hadapan-Mu, di rumah-Mu, di rumah Good News dan Revival Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Digenapi Tuhan bahwa keluarga kami dimenangkan, komunitas kami dimenangkan, tempat tinggal kami Gading Nias dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bangsa kami Tuhan, pada bulan ini Tuhan kami merayakan 79
tahun penyertaan-Mu atas bangsa kami. Bangsa kami merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jiwa-jiwa di bangsa kami dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Semua mereka bertobat menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami percaya Tuhan firman-Mu digenapi Tuhan atas pemimpin di bangsa kami, bahwa hati raja-raja adalah di tangan Tuhan, dan Tuhan akan mengalirkan kemana Tuhan mau. Hati para pemimpin di bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin, bahkan Presiden nanti Tuhan yang akan datang, Bapak Prabowo beserta Gibran, hati mereka ada di dalam tangan-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin yang takut akan Tuhan, segala kebijakan yang bersumber daripada kebenaran firman Tuhan. Engkau juga Tuhan memberkati Tuhan, melindungi bangsa ini Tuhan dari pemilu Tuhan serentak. Bapak Kepala Pemerintahan Daerah pada bulan November nanti Tuhan, ada kedamaian di bangsa kami Bapak. Kami tolak, kami patahkan segala keos-keos Tuhan, pemberontakan Tuhan, pemecah belah persatuan, semuanya kuasanya dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. NKRI bangsa Indonesia Bapak, Engkau selalu memberkati bangsa ini, ada kesatuan, ada unity di bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk ministry Tuhan, Kau boleh menaruh kami Bapak. Kami memberkati pembina rohani kami Tuhan Bapak, Pastor Niko Nyotora Harjo Bapak beserta keluarga besarnya. Kau tutup bungkus sertai Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh Tuhan penggembalaan Bapak di GBI Gatot Subroto, Kau yang menyertai Tuhan, benar-benar gereja ini dituntun, dipimpin Tuhan untuk ke dalam, masuk ke dalam rencana-Mu yang besar, menjadi messenger of the third Pentecost di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan untuk rayon kami Pak Kiki Tuhan beserta Ibu Mervin beserta seluruh keluarganya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami declare Bapak 73.000 jiwa dituai Tuhan, di utara, di timur, di rayon 1D Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengangkat tangan kami juga untuk tempat tinggal kami Gading Nias, 1.000 jiwa Bapak di tempat ini dituai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bagi setiap mereka Tuhan, jiwa-jiwa kami mengangkat tangan kami, ada kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan membawa mereka, ada pertobatan, ada keselamatan Bapak di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga memberkati Tuhan Bapak Gembala kami di tempat ini, yang membawa Tuhan tempat ini menjadi tempat good news dan revival, menjadi lumbung penuaian jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, bahkan keluarga besar yang ketiga anaknya ada dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 menjadi bagian mereka Bapak. Engkau yang memberkati keluar masuknya Bapak. Bahkan wibawa ilahi hati gembala Tuhan tambah-tambahkan atas Bapak Gembala kami. Dan kami bergandengan tangan unity menopang pelayanannya Bapak, sampai tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa murid-murid Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati semua kami yang ambil bagian di dalam pelayanan. Kau taruhkan Roh-Mu yang menyala-nyala, sehingga kami semakin on fire melayani Raja kami, Bapa kami, Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami arahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat-Mu melalui anak-Mu. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah.
terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manih dengan Roh Kudus akan menyertai kamu, melindungi, menjaga dan memelihara kamu mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada gerakan